Pemirsa, pada 27 Mei 2025, putusan Mahkamah Konstitusi menyebut negara harus membebaskan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta. Putusan ini menjadi polemik di kalangan publik. Apakah mungkin putusan MK dapat direalisasikan dan anak Indonesia bisa bersekolah gratis? Ini adalah segmen telusur kasus. Sekolah gratis, anggaran tipis. Bersama jurnalis Metro TV Reida Pulpi. Sekolah swasta itu seperti dianakterikan oleh pemerintah gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban dari pemerintah. Sekolah gratis, siapa yang tidak tertarik dengan rencana ini? Tapi yang menjadi pertanyaan pemirsa, apakah anggaran kita cukup untuk membiayai sekolah swasta dan negeri sekaligus? Ikuti penelusuran kami. Pada 27 Mei 2025, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Dalam putusannya, MK menyebut negara harus membebaskan biaya pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat baik sekolah negeri maupun swasta. Menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 bulan Mei tahun 2025. Namun apakah itu berarti semua sekolah swasta wajib menggratiskan biaya? Tim Metro TV mengunjungi salah satu sekolah swasta di Jakarta Barat, SD Barunawati 2. Lalu bagaimana pemirsa tanggapan dari para sekolah swasta terkait dengan rencana sekolah gratis ini? Saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Barunawati 2, Pak Untung, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Pak Untung, kalau kita bicara tentang rencana sekolah gratis termasuk sekolah swasta, mungkin kan atau tidak sih, Pak? Tergantung dari anggaran pemerintah ada apa enggak. Kita bicara lingkup yang sempit dulu. Seperti di tempat kami di Kecamatan Palmerah. Kecamatan Palmerah itu khusus SD swasta saja ada 11 sekolah itu mungkin yang menengah ke atas hanya 2. Sisanya menengah ke bawah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan mungkin itu bisa masuk ke dalam sekolah yang masuk ke dalam kategori yang harus digratiskan. Tapi Pak Untung, sudah ada komunikasi mungkin dengan pihak yayasan atau mungkin Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan? Kalau untuk yayasan kami sudah ditanya dengan adanya wacana sekolah gratis. Tapi kami kan belum bisa memberikan jawaban yang pasti karena memang sosialisasinya saja juga kami belum dapat. Kemudian kriteria sekolah mana yang akan digratiskan kita juga belum dapat. Kemudian komponen apa yang akan digratiskan? Apakah semua biaya operasional sekolah swasta itu akan digratiskan? Atau hanya uang pangkalnya saja? Atau hanya SPP-nya saja? Itu juga kami belum ada gambaran yang pasti. Besaran biaya yang kira-kira akan diterima sekolah? Belum juga, belum ada. Karena setiap sekolah itu kan mempunyai anggaran yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda. Karena pemerintah daerah sendiri juga sudah mencanangkan sekolah gratis, tapi hanya 40 sekolah itu pun kami sampai saat ini belum tahu sekolah yang 40 sekolah itu termasuk sekolah mana saja. Jadi nanti biaya yang kita minta ke pemerintah juga harus sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi intinya jangan sampai turun standarnya begitu ya. Jangan sampai turun karena selama ini kan sekolah swasta itu seperti dianakterikan oleh pemerintah gitu. Kenapa, Pak? Ya karena memang kalau di negeri itu kan semuanya kan operasional ditanggung oleh pemerintah. Tapi kita alhamdulillah ya kita sudah mendapatkan dana BOS. Nah untuk kedepannya kalau misalnya ada
wacana seperti itu ya alangkah baiknya kalau sekolah swasta itu disamakan dengan negeri. Semua operasionalnya dibiayai oleh negara, oleh pemerintah. Sehingga kami berdiri sama-sama dengan negeri itu tidak ada bedanya sama sekali. Gitu. Terima kasih banyak Pak Untung atas waktunya. Sama-sama. Itu pemirsa kalau di SD Barunawati 2 yang ada di Palmerah, Jakarta Barat. Bagaimana dengan sekolah swasta lainnya? Pada dasarnya ini bagaikan buah simalakama ya. Soalnya kalau kami ya dari swasta ini, seluruh guru yang ada di sekolah kami ini semuanya non PNS dan bukan P3K. Jadi kami dibilang keberatan, ya tidak. Dibilang tidak, ya kami keberatan. Karena terlalu banyak yang harus kami tanggung. Seandainya kami mengambil dengan keputusan pemerintah, kira-kira itu bingung juga ya saya ya. Bahkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasyir tak sepakat dengan keputusan MK tersebut. Haidar mewanti-wanti jangan sampai pemerintah mematikan sekolah swasta yang juga akan berdampak pada pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti pun buka suara terkait keputusan MK menggratiskan semua sekolah di jenjang SD dan SMP. Pihaknya mengaku masih mengkaji kebijakan ini, terutama terkait anggaran. Putusan MK itu kan final and binding kan, jadi keputusannya paripurna dan mengikat. Karena itu ya tentu saja dalam pelaksanaannya semua kita terikat dengan putusan MK itu, tetapi bagaimana melaksanakannya itu harus koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan, dan yang sangat penting lagi adalah arahan Bapak Presiden dan juga persetujuan DPR terkait dengan anggaran. Hitung-hitungannya Belum tahu kita kan, itu harus lintas kementerian kan. Sebenarnya ide menggratiskan sekolah swasta bukanlah hal baru. Di Kota Tangerang misalnya, Pemkot sudah menggelontorkan dana sekitar 38,8 miliar rupiah untuk membiayai sekolah negeri maupun swasta. Namun itu pun belum semua terakomodir. Kota Tangerang telah menggratiskan sekolah baik SD maupun SMP. Kita sudah menganggarkan 38,8 miliar tahun ya. Ini untuk sekolah dasar dan sekolah SMP swasta. Kita sudah ada 135 sekolah ya yang kita gratiskan untuk sekolah swasta. Ya memang masih banyak sekolah swasta yang belum kerjasama, karena memang kami juga nanti akan menunggu juklak ya ini kaitan dengan keputusan MK tersebut. Ya nanti kita akan berdasarkan permen segala macam. Yang jelas sekarang kami sudah melakukan kerjasama baik SD maupun SMP ini sebanyak 135 sekolah. Lalu berapa pemirsa biaya yang diperlukan oleh pemerintah untuk menggratiskan sekolah SD, SMP, swasta dan negeri? Kalau menurut Vivi Andriani yang saat itu merupakan Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek pada tahun 2024 sebelum pemerintahan Prabowo Subianto, ternyata angkanya ini mencapai 655,2 triliun rupiah. Yang coba kita rinci untuk personalia kemudian operasional ini membutuhkan 354 triliun. Ini pembagiannya berapa untuk negeri dan berapa untuk swasta. Sementara untuk sarana prasarana seperti perbaikan gedung dan lain-lain membutuhkan 301,2 triliun rupiah. Nah, kita lihat lagi berapa biaya atau anggaran APBN untuk pendidikan pada tahun 2025. Kalau sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, 20% itu artinya 724,3 triliun rupiah. Kita coba rinci kembali. 297,2 triliun rupiah untuk PIP, KIP kuliah, TPG dan lain-lain. Sementara 347,1 triliun rupiah untuk dana BOS, BOS PAUD, TPG, DAK fisik, kemudian ada fasilitas penunjang dan juga perpustakaan daerah. Sementara 80 triliun lainnya ini untuk LPDP, beasiswa dan juga riset. Nah, yang dikelola oleh Kemendikdasmen secara langsung ini ternyata hanya 4,6%.
atau 35,49 triliun rupiah. Tapi, ada tapinya pemirsa, sudah terkena efisiensi dan tersisa 3,6% atau 26,27 triliun rupiah. Anda sudah melihat berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa APBN untuk pendidikan di tahun 2025 ini. Yang menjadi pertanyaannya, realistis atau tidak? Suparji Ahmad, penggiat pendidikan Universitas Al-Azhar menekankan, permasalahan sebenarnya adalah daya tampung sekolah negeri yang tak mencukupi, ditambah kurangnya dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta. Persoalannya yang utama adalah bagaimana seluruh anak bangsa ini mendapatkan pendidikan minimal, pendidikan dasar. Dan negara memiliki kewajiban itu bahwa antara lain menyelenggarakan pendidikan sekolah negeri. Namun ada keterbatasan. Oleh karenanya mereka beralih kepada sekolah swasta. Dan disitulah sebetulnya ketika memang negara sudah mampu membiayai sekolah swasta, maka tidak ada persoalan. Ketika belum mampu membiayai sekolah swasta, maka kan ini akan menjadi masalah. Ketika kemudian negara belum mampu membiayai, swasta tidak boleh memungut biaya, lalu bagaimana penyelenggaraan pendidikannya? Jangan justru menjadi masalah, menghambat proses pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Menggratiskan sekolah dasar tentu menjadi keputusan besar yang perlu pertimbangan matang. Tak hanya dana, namun kesiapan semua pihak. Sekolah gratis, anggaran tipis. Siapa yang tidak suka dengan hal yang gratis-gratis, pemirsa? Tapi yang perlu menjadi perhatian, apakah anggaran kita cukup untuk menggratiskan sekolah swasta dan negeri sekaligus? Dengan catatan, tidak menurunkan kualitas, tapi justru membuat kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Kalau Anda setuju atau tidak sekolah swasta ikut digratiskan? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.